Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok perancangan web Iwan Renkos ingin mempresentasikan tentang perancangan ini untuk ujian akhir semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan sistem menggunakan diagram perancangan. Yang pertama di sini ada use case. Use case di sini bisa dilihat yang pertama adalah admin dan pengguna bisa melakukan login. Lalu pengguna bisa meregistrasi akunnya, melihat menu-menu kostum, bisa melihat menu kontak dari admin, bisa memasukkan keranjang kostum ke keranjang. Lalu ketika dia ingin memesan rental melalui menu booking, bisa ada transfer melalui e-wallet atau bank, bisa memilih COD, bisa memilih batalkan booking, melihat detail booking, dan melihat invoice. Di sisi admin, dia bisa memanajemen kostum, yaitu menambah, menampilkan, dan menghapus kostum, bisa memanajemen kontak admin, bisa memanajemen kostum yang tidak tersedia, bisa memanajemen rental, manajemen kategori, lalu bisa mengatur pengiriman kostum dan jadwal kirim. Yang kedua ada kelas diagram. Yang pertama ada user, berikut dengan field dan tipe datanya. Lalu ada customer, ada table admin, lalu mereka saling terhubung untuk agar dapat merental kostum dan memanajemen kostum. Yang ketiga ada sequence. Di sini sama saja alur dari pelanggan ingin merental kostumnya. Pertama, pelanggan membuka website, lalu login atau register. Jika login tidak berhasil, maka kembali ke atas. Jika login berhasil, maka menampilkan pesan berhasil. Lalu sistem memvalidasi dan menyimpan data pelanggan. Lalu ketika pelanggan ingin melihat kostum, dia melihat kostum, lalu memilih kostum, menambahkan kostum ke keranjang, lalu membooking kostum, dan mengisi identitas. Lalu admin akan memvalidasi. Jika validasi berhasil, akan melanjutkan dari sistem ke pelanggan. Lalu pelanggan melakukan pembayaran, sistem memvalidasi, dan memproses pembayaran jika berhasil. Lalu pelanggan menerima konfirmasi pembayaran, sistem mengupdate status kostum, lalu admin memvalidasi untuk mengirimkan produknya. Setelah produk dikirim, pelanggan menerima kostum. Setelah selesai, pelanggan mengembalikan kostum. Yang keempat ada diagram activity. Di sini alur seperti biasa, ada user, sistem, dan admin. Pertama, pelanggan membuka website, lalu login atau register, lalu sistem memvalidasi, melihat kostum, sampai membooking kostum, mengisi kolom dan foto kelengkapan identitas. Lalu admin memvalidasi, kemudian pelanggan melakukan pembayaran, sistem memvalidasi dan memproses pembayaran, admin memvalidasi, lalu mengonfirmasi pembayaran. Jika pembayaran berhasil, sistem mengupdate status kostum, pelanggan menerima konfirmasi pembayaran. Lalu admin akan menyiapkan kostum untuk dikirim. Lalu perental akan menerima kostum, setelah memakai akan mengembalikan kostum kepada admin, lalu admin menerima kostumnya kembali, dan admin akan mengonfirmasi pengembalian kostum dan sistem akan mengupdate status kostum. Selesai. Selanjutnya ada komponen biaya pembangunan perangkat lunak. Yang pertama ada perencanaan program dengan rincian diskusi desain website untuk menentukan desain dan apa saja yang dibutuhkan oleh customer. Untuk jam kerjanya itu 3 jam per harinya, tambah harinya dalam 4 hari dengan upah 300 per pertemuan.
Lalu untuk perorangan itu ada 2 orang dengan biaya personal 150.000 dan biaya perjalanan 50.000, sehingga mendapatkan total 3.100.000. Selanjutnya ada pembuatan program untuk full stack coding, itu jam kerjanya 8 jam dengan lama kerja 30 hari, upah perharinya 300.000, jumlah perorangannya itu 2 orang dan biaya personalnya 300.000 dengan biaya perjalanan 50.000, sehingga menghasilkan total 21.600.000. Selanjutnya ada hosting dan domain, itu 24 jam, lamanya 1 tahun dengan hosting 1.500.000 dan 500 untuk domain. Selanjutnya jenisnya itu 5 GB untuk hosting dan domainnya menggunakan domain.net. Selanjutnya ada pengujian web untuk efektivitas UX, jam kerjanya 2 jam, itu 1 hari. Lalu ada pengujian keamanan sistem 5 jam untuk 1 hari, dan untuk biayanya 300.000 dan 200.000. Selanjutnya ada pelatihan penggunaan. Di sini pelatihan karyawan menggunakan website yang sudah dibuat. Selanjutnya dengan semua rincian itu sehingga mendapatkan subtotal 31.400.000. Lanjut. Di sini ada langkah-langkah perangkat lunak menggunakan WPS. Yang pertama adalah merencanakan program, yaitu diskusi kebutuhan klien yang rinciannya mengidentifikasi kebutuhan, lalu pencatatan kebutuhan. Yang kedua ada desain, adalah UI UX dan arsitektur database. Yang kedua ada pembuatan program. Di sini ada subnya perancangan, lalu rinciannya adalah rancangan UI. Di sub yang kedua ada pengerjaan, rinciannya pengembangan project, front end dan back end. Yang ketiga ada hosting domain, subnya adalah pembelian, rinciannya hosting dan domain. Yang keempat ada pengujian web, subnya menguji, rinciannya adalah fitur dan efektivitas. Yang kelima ada peluncuran program, subnya meluncurkan program, rinciannya adalah event, peluncuran, dan undangan influencer. Yang keenam ada pelatihan pengguna, subnya ada melatih admin dengan rincian menambahkan kostum, edit profile, delete kostum, dan edit kostum. Yang sub kedua ada melatih pengguna dengan rincian memasukkan kostum ke keranjang, edit profile, mengirimkan kostum, pembayaran rental, dan pengembalian kostum. Selanjutnya adalah Gantt chart untuk pengerjaan atau rincian waktu pengerjaan. Untuk minggu pertama itu perencanaan programnya, di minggu kedua ada pembuatan programnya, di minggu kedua, 3, 4, dan 5. Selanjutnya adalah pengujian web di minggu ke-6. Di minggu ke-6 juga ada deploy program dan debug system atau perbaikan sistem. Selanjutnya di minggu ke-7 ada pelatihan penggunaan. Untuk selanjutnya akan ditampilkan mockup untuk desain website-nya. Ini adalah desain web melalui Figma, yang dimana kita bisa login atau sign up. Lalu ketika kita sudah mengisi nama-nama, kita bisa lanjutkan. Di sini kita bisa melihat kostum atau memasukkan ke keranjang. Misal ini kita ingin sewa, bisa langsung klik sewa. Bisa memasukkan jenis-jenis pengiriman, lalu bisa batal atau bisa bayar. Di sini akan muncul biaya pengiriman dan total harganya. Kita bisa kembali ke home, lalu
mencari kostum. Di selanjutnya ada kategori. Di sini ada 2 kategori. Dan ketika kita sudah memasukkan ke keranjang, di sini kita bisa memilih beberapa kostum yang ingin disewa sekaligus dan akan terlihat total rincian harganya. Lalu di sini ada tentang kaminya untuk melihat rincian dari yang rent cost. Bisa mengkontak melalui WhatsApp dan Instagram. Di sini bisa mengatur profil, memilih foto profil, alamat, nama user, email, dan password. Di sini kita bisa lihat pesanan yang sudah selesai atau yang belum selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.